Halo semuanya, di sini aku mau menceritakan salah satu pengalaman magang saya selama 5 bulan di KP Habib Basuni dan rekan ketika saya melakukan audit lapangan ke klien di salah satu rumah sakit di Jawa Timur. Pada magang ini, saya berkesempatan langsung dalam proses audit lapangan yang dilakukan di rumah sakit. Hal yang pertama kami lakukan yaitu melakukan stok of name di bagian gudang obat dan melakukan sedikit wawancara dengan pengelola gudang terkait pengecekan stok obat dan prosedur terkait keluar masuknya obat. Dan untuk yang selanjutnya kami melakukan stock of name di bagian farmasi. Setelah kami mengumpulkan data yang diinginkan saat stock of name di gudang dan farmasi, kami langsung beranjak menuju ke ruang OK. Tibanya di ruangan OK atau ruang operasi, kami langsung menggunakan atribut lengkap sesuai standar sterilisasi rumah sakit. Hal ini penting untuk menjaga kesterilan ruangan. Setelah semua siap, kami segera memulai proses audit dengan melakukan pengecekan stok obat yang tersedia dalam ruangan tersebut. Kami mencocokkan data fisik dengan laporan yang ada, memastikan tidak ada selisih antara catatan dan kondisi aktual di lapangan. Selain itu, kami juga melakukan wawancara singkat dengan petugas farmasi dan perawat yang bertugas untuk memahami lebih lanjut mengenai prosedur keluar masuk obat. Setelah pengecekan stok obat telah selesai, selanjutnya kami juga melakukan pengecekan terhadap beberapa aset tetap hasil pengadaan tahun 2024 yang berada di ruangan tersebut. Proses ini mencakup pencocokan kode aset, kondisi fisik, dan lokasi penempatan guna memastikan bahwa aset tersebut tercatat dan digunakan sesuai peruntukan aset tersebut. Setelah itu, kami melanjutkan kegiatan audit dengan melakukan pengecekan persediaan alat-alat rumah tangga rumah sakit. Sama seperti prosedur sebelumnya, kami melakukan pencocokan antara data pencatatan dengan kondisi aktual di lapangan, serta mencatat jika ada selisih. Tahap berikutnya adalah melakukan cash of name di bagian kasir rumah sakit. Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa saldo kas pada kasir dan mencocokkannya dengan catatan pembukaan yang ada. Kami melakukan pengecekan atas uang tunai yang tersedia, kemudian mencatat hasilnya dalam berita acara. Setelah seluruh rangkaian kegiatan audit di beberapa ruangan selesai dilakukan, termasuk pengecekan obat, aset tetap, alat rumah tangga, dan cash of name di kasir, tahapan selanjutnya yang saya lakukan adalah pencatatan dan dokumentasi seluruh data yang telah dikumpulkan. Saya langsung menyusun catatan hasil temuan di setiap ruangan secara terpisah. Di ruang obat, saya mencatat jumlah fisik stok obat yang tersedia lalu membandingkannya dengan jumlah dalam laporan administrasi dan juga melakukan tarik mundur persediaan obat. Jika terdapat selisih, baik kelebihan maupun kekurangan, saya menuliskannya secara rinci dalam kertas kerja. Apabila terdapat selisih, maka akan saya beri keterangan penyebab sementara yang mungkin terjadi, seperti kesalahan pencatatan atau obat yang belum diinput. Hal yang sama saya lakukan di bagian aset tetap dan perlengkapan rumah tangga rumah sakit. Saya mencocokkan nomor inventaris, kondisi barang, dan keberadaan fisik dengan daftar aset yang diberikan oleh pihak manajemen. Semua hasil pengecekan saya tuliskan dalam kertas kerja audit. Khusus untuk ruang kasir, setelah melakukan cash of name, saya mencatat jumlah uang tunai yang ada di laci kasir dan mencocokkannya dengan laporan keuangan harian dan juga melakukan tarik mundur kas. Jika ditemukan selisih antara kas fisik dan catatan, saya langsung menuliskan nilai selisih tersebut serta membuat kronologi atau penjelasan awal yang saya dapatkan dari pihak kasir. Dari kegiatan magang MBKM ini, khususnya terlibat langsung dalam proses audit lapangan di rumah sakit, merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Saya tidak hanya belajar teori, tetapi benar-benar merasakan bagaimana proses audit berjalan secara nyata, mulai dari observasi, wawancara, pengecekan, hingga pencatatan dalam kertas kerja. Dari pengalaman ini, saya belajar pentingnya ketelitian, tanggung jawab, kerjasama tim, dan komunikasi profesional dengan pihak lain. Saya juga menyadari bahwa seorang auditor bukan hanya memeriksa data, tetapi juga harus mampu berpikir kritis, bersikap objektif, dan menjunjung tinggi integritas. Pengalaman magang ini memperkaya wawasan saya tentang dunia kerja di bidang akuntansi dan audit, serta memotivasi saya untuk terus belajar dan berkembang ke arah yang lebih profesional. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pengalaman yang saya bagikan bisa menjadi inspirasi dan gambaran bagi teman-teman yang akan sedang menjalankan program magang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.